Halo teman-teman, selamat datang di channel Mood Booster. Ini video pertama yang aku buat di channel ini, dimana aku akan membahas tentang kasus-kasus menyeramkan, cerita-cerita horor setiap seminggu sekali. Jangan lupa support channel ini biar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari aku. Oke, kita mulai saja. Pasti kalian semua sudah tidak asing mendengar kata pembunuhan berantai. Mendengar kata itu pun langsung membuat kita jadi takut, bukan begitu? Jadi video pertama aku ini, aku akan membahas pembunuh berantai wanita yang paling ditakuti di dunia. Dia adalah Belle Gunness. Belle Gunness merupakan putri seorang tukang batu dan menjalani masa kecil yang cukup sulit karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Wanita yang dikenal dengan sebutan Lady Bluebird ini, Belle lahir dengan nama Brynhild Paul's Detter Storset pada 11 November 1859 di Selbu, Norwegia. Belle bekerja di Chicago sebagai asisten rumah tangga. Pada tahun 1884, ia menikahi penjaga keamanan Toserba bernama Mats Ditley Anton Sorenson. Selama 1 dekade selanjutnya, mereka hidup dengan beberapa anak adopsi. Jadi mereka tuh mengadopsi anak. Pasangan tersebut lalu membeli toko permen pada tahun 1894. Namun mereka mengalami kerugian. Beberapa bulan kemudian, toko permen mereka terbakar. Jadi warga sekitar bilang kalau ini disengaja. Namun, tidak ada bukti yang kuat. Perusahaan asuransi pun memberikan mereka uang ganti rugi. Setelah kejadian itu, 6 tahun kemudian, rumah mereka terbakar. Belle dan suaminya mendapat uang asuransi lagi. Diperkirakan mereka mendapat $2.000 Amerika. Anehnya, Sorenson meninggal akibat pendarahan otak di hari yang sama saat mereka menerima uang asuransi. Berdasarkan keterangan sang istri, Sorenson baru saja pulang bekerja dengan keluhan rasa sakit di kepalanya. Belle mengatakan ia memberikannya bubuk kina. Jadi kina ini obat sakit kepala yang ampuh pada saat itu ya. Lalu Belle menyiapkan makanan malam. Saat kembali mengecek suaminya, Sorenson ternyata sudah tak bernyawa. Dokter menduga apoteker salah memberikan obat kepada Belle, yakni morfin dan bukan bubuk kina. Akibat kematian Sorenson, Belle mendapat uang asuransi lagi, asuransi jiwa sebesar $5.000 Amerika saat itu. Uang yang didapatkan Belle dari asuransi jiwa digunakannya untuk membeli lahan pertanian Laporte seluas 48 hektar pada tahun 1901. Kemudian tahun berikutnya ia menikahi pria Norwegia bernama Peter Gunness. Nah, jadi kehidupan rumah tangganya normal seperti pada umumnya. Lalu setelah 8 bulan kemudian, Peter Gunness ditemukan mati dengan bagian belakang kepalanya hancur. Belle sambil menangis histeris mengatakan kepada dokter bahwa penggiling daging jatuh ke kepala sang suami tersebut. Dengan tidak adanya bukti dan otopsi, kematian Peter ditetapkan sebagai kecelakaan. Beberapa tahun kemudian, setelah kematian suami keduanya, Belle rutin memasang iklan di surat kabar. Di surat kabar itu, ia mengatakan ingin mencari pendamping hidup dengan persyaratan bahwa calon pelamar harus mengunjungi pertaniannya di Indiana.
George Berry datang dari Illinois dengan membawa uang tunai sebesar $1.500 Amerika. Kemudian ada satu pria yang rela menjual pertaniannya hanya karena ingin menikahi Belle ini, karena emang Belle ini katanya emang cantik. Christian Hilgeveen menjual pertaniannya dengan harga $2.000 Amerika lalu mengunjungi Belle. Emil Tell juga datang ke Laporte dengan membawa $2.000, sementara Ole Buchsbaer dan John Moe membawa $1.000 Amerika. Nah, jadi seperti kebanyakan psikopat, Belle ini juga sangat cerdik dalam mengidentifikasi korbannya. Pria-pria yang dia tipu tersebut merupakan pria-pria yang kesepian, yang selalu diabaikan keluarganya. Belle menipu mereka dengan menggambarkan perempuan yang suka masak, yang suka melukis, menjanjikan kehidupan rumah tangga yang akan mereka nikmati gitu guys. Pada tahun 1907, Belle mempekerjakan seorang tukang kayu bernama Ray Lempere. Mereka menjadi sepasang kekasih setelahnya. Namun, Belle mengusir Lempere tanpa peringatan. Saat itu, seorang pria bernama Andrew Helgelin sampai ke rumahnya. Kemudian terjadilah pertengkaran besar antara Belle dan Lempere. Belle pun melaporkan Lempere atas tuduhan kekerasan kepada para tetangga. Belle mengatakan bahwa Lempere mengancam akan membakar pertanian dan membunuhnya. Kemudian hal yang tak disangka-sangka pun muncul. Pada 27 April tahun 1908, lahan pertanian Belle benar-benar terbakar. 3 anak asuhnya mati dalam kebakaran tersebut. Selain itu, ditemukan tubuh wanita tanpa kepala di sisa kebakaran api. Namun tidak ada yang bisa memastikan apakah itu milik Belle atau bukan. Para pria lokal mencoba menggali pertanian untuk mencari kepala mayat tersebut, namun yang mereka temukan sangat mengejutkan. Pada 3 Mei, warga melihat daging manusia, lengan, dan bagian tubuh lainnya sudah terpotong-potong. Diketahui bahwa itu milik Andrew Helgelin. Saat menggali lebih lanjut, mereka menemukan tubuh membusuk lainnya. Bagian tubuh ditutupi oleh kain goni, sementara tangan dan kaki tersebar di sekitarnya. 2 hari kemudian, nama Belle memenuhi surat kabar di negara tersebut. Orang-orang memanggilnya dengan julukan raksasa Indiana dan hantu Laporte. Bahkan banyak sekali julukan-julukan yang diberikan untuk Belle, seperti Nyonya dari Istana Kematian dan Putri Neraka. Jumlah korban tidak jelas. 12 mayat ditemukan di sekitar lahan Belle, namun Guinness Book of World Records memperkirakan totalnya ada 28 korban. Mereka pun mencatat Belle sebagai pembunuh modern dengan jumlah korban terbanyak. Tidak ada yang mengetahui nasib terakhir Belle, mengingat pemilik tubuh tanpa kepala itu tidak pernah ditemukan. Jadi, ada penulis yang bernama Schechter menulis buku tentang Belle. Ia mengungkapkan misteri hilangnya perempuan tersebut. Sebenarnya pilihannya ada 2. Apakah Belle melarikan diri atau mati dalam peristiwa kebakaran tersebut? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, semoga dapat menghibur kalian yang kesepian. Aku tahu kok kalian yang kesepian. Oke, aku akan upload seminggu sekali. Caranya biar aku upload, tolong di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video atau uploadan terbaru dari aku. Semoga kalian dapat like video ini dan share
ke sosial media yang kalian punya, oke? Aku akan kembali seminggu sekali. Bye bye.